Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua di seluruh wilayah Sulawesi Selatan? Saya berharap pada pagi hari ini kalian tetap ceria dan tetap bersemangat untuk belajar bersama saya, Sulfiati Idris, guru matematika di Smart School. Oke, anak-anakku semua, pada hari ini kita kembali bertemu untuk belajar matematika umum terkait statistika. Statistika subbagian yang akan kita pelajari pada hari ini adalah median data tunggal. Iya, median data tunggal ini adalah bagian dari matematika umum. Data tunggal, median data tunggal itu adalah bagian dari ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini sudah pernah dipelajari di waktu sebelumnya, itu termasuk rata-rata, kemudian modus juga, dan hari ini kita bahas median. Baik, anak-anakku sekalian, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah kalian insya Allah dapat memahami dan menyelesaikan masalah terkait median data tunggal. Iya, jadi median, modus, dengan rata-rata itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Kadang ada data yang lebih mengukur kalau kita gunakan rata-rata, kalau dengan modus lebih mengukur, dengan median lebih mengukur, dan ketiganya akan saling melengkapi. Nah, apa yang dimaksud dengan median? Mungkin ini sih sebenarnya sudah pernah kalian pelajari juga di SMP, atau mungkin bahkan di SD. Kita hanya tinggal mengulang kembali dan menyelesaikan soal-soal yang kadang muncul, bahkan di UTBK pun biasa muncul ya, soal-soal terkait median data tunggal. Oke, nah, apa median? Saya mengingatkan kembali, median itu adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Jadi, kalau misalnya kita punya sebuah data tunggal, ya, ada data, maka terlebih dahulu untuk menentukan mediannya kita harus urut dulu. Nah, kalau rata-rata itu kita tidak perlu mengurutkan ya. Kalau rata-rata itu kita tidak perlu mengurutkan, kita hanya menjumlahkannya saja, baru kemudian dibagi dengan banyaknya data, ya kan, kalau rata-rata. Nah, kalau median itu kita harus mengurutkan datanya dulu dari data yang paling kecil ke data yang paling besar. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya yuk kita masuk ke contohnya. Nah, ini dia rumus untuk mencari median ya. Rumus untuk mencari median. Rumus berbeda untuk data ganjil dan genap. Jadi untuk data ganjil lain, untuk data genap itu juga lain karena tergantung dari yang mana yang pas berada di tengah ya. Kalau misalnya data kita data ganjil, maka kita langsung pas mencaplok yang berada di pertengahan, itu adalah data ke X N per 2. Data ke X, data ke N per 2 ya. Sementara kalau data kita genap, itu adalah data ke X N per 2 ditambah X N per 2 tambah 1 dibagi 2. Ya, itu untuk data genap. Di mana N itu nak adalah banyaknya data. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Masuk ke contoh soal. Oke, nih nak. Kita akan mencari median dari sebuah data seperti ini. Jadi,
Kalau misalnya ada sebuah data, ini contoh satu ya, tentukan median dari data. Ada 178, 176, 175, 189. Mungkin ini adalah data tinggi badan dari kelasnya kalian misalnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita urutkan dulu datanya. Jadi kalau misalnya tadi ada data 178 ya. Kita urutkan dulu datanya. Jadi ini 175 dulu ya kan. Kemudian 176 ya kan, ini 176. Kemudian 178 ya kan, 178 ini dan 189. Itu langkah yang pertama. Jadi kita urutkan dulu datanya. Nah, karena data dalam contoh ini berjumlah genap, ya, berjumlah genap, maka ada dua angka yang berada di tengah-tengah. Ada dua angka yang berada di tengah-tengah. Yaitu berapa coba? 176 ya kan ya? Ini saya kasih warna ungu deh. Ini ya. Nah itu 176 dan 178. Ya, jadi ada 176 dan 178. Nah, jika jumlah datanya genap, maka ambillah rata-rata kedua angka tersebut. Jadi ambillah rata-rata kedua angka yang berada di tengah. Ya, angka yang berada di tengah. Jadi yang berada di tengah itu adalah 176 dan 178. Kita jumlahkan, baru kemudian dibagi 2. Ini kita dapatkan mediannya itu adalah 177. Gitu ya, kalau misalnya median untuk data yang berjumlah genap. Nah sekarang kalau bagaimana kalau yang berjumlah ganjil? Ini mau saja data yang kita ambil. Kita udah ambil data ini kembali, kemudian kita tambah dengan satu data lagi ya. Misalnya data kita sudah terurut. Saya ambil lagi nih ya. 175. Ini contoh untuk data ganjil. Ya. Misalnya saya ambil yang tadi nak. Jadi 175, kemudian 176, 178, 178, kemudian 189, saya tambah lagi 190 misalnya. Saya tambah lagi ya 190. Ya, gitu. Nah, kalau misalnya datanya seperti ini, berarti ada 8 data. Berarti kalau ada 5 data. Kalau 5 data, berarti dia jumlah datanya genap atau ganjil ini? Ganjil ya, ganjil. Nah kalau ganjil berarti kita akan memilih suku ke N tambah 1/2. Jadi suku ke atau X ya, suku ke X ditambah 1 atau data ke, sorry bukan suku data ya, data ke N tambah 1/2 berarti data ke 5 ditambah 1/2. Berarti data ke berapa? Data ke 6/2. Data ke 6/2. Berarti data ketiga. Data ketiga adalah 1, 2, 3. Ya ini. Data ketiganya itu adalah 178. Jadi data ke 100/78 itu adalah mediannya. Jadi median untuk data ini itu adalah 178. 178. Kalau misalnya data kita adalah
data ganjil. Berarti jumlahnya atau mediannya itu adalah kita ambil yang pas di tengah-tengah. Beda dengan yang tadi ya, kalau misalnya yang di tengah-tengahnya kalau datanya genap, berarti kita ambil yang pas di tengah-tengahnya itu kita jumlahkan baru bagi 2, itu akan menjadi mediannya. Karena saya berharap ini tidak ada masalah ya, ini kan kita hanya tinggal mengulang sih sebenarnya. Di SMP kayaknya sudah dibahas juga deh statistika tentang median seperti ini. Nah, kita akan masuk ke contoh berikutnya ya. Contoh nomor 2. Ini contoh nomor 2 adalah, ini dia. Tabel berikut menunjukkan hasil kuesioner yang menanyakan berapa kecelakaan yang dialami pengemudi dalam 5 tahun terakhir. Ini data yang kita punya ini dalam bentuk data berfrekuensi. Nah, ini sudah berbeda nih levelnya. Kalau misalnya kalau tingkat SMP itu paling biasa data tunggalnya saja. Kalau misalnya untuk kalian ini kita sudah masuk ke data berfrekuensi ya, data berfrekuensi. Ya. Ini tabel yang ini menunjukkan data yang pengemudi yang mengalami kecelakaan dalam 5 tahun terakhir. Nah, median dari data tersebut adalah, ini soal pilihan ganda ya, mediannya. Berapa mediannya untuk data yang ini? Berapa mediannya? Coba kita lihat bahwa median itu adalah nilai tengah data. Median adalah nilai tengah data. Coba kita pahami dulu apa makna daripada yang ini ya. Apa maknanya tabel ini ya. Banyaknya kecelakaan. Coba lihat bahwa ini ya menanyakan berapa kecelakaan yang dialami pengemudi dalam 5 tahun terakhir. Coba lihat, pada saat ditanya ada 17 pengemudi yang tidak pernah mengalami kecelakaan selama 5 tahun terakhir. Kemudian berikutnya ada 13 pengemudi yang mengalami 1 kali kecelakaan ya. Jadi ada 13 pengemudi, ini banyaknya kecelakaan ya. Kemudian ada 21 pengemudi yang mengalami 2 kali kecelakaan. Ya kan gitu. Kemudian ada 4 pengemudi 3 kali kecelakaan. Ada 2 pengemudi mengalami 4 kali kecelakaan. Kemudian 2 orang pengemudi 5 kali kecelakaan dalam 5 tahun terakhir. Dan ini yang paling banyak sekali kasihan kecelakaannya. Ada 2 orang pengemudi yang sampai 6 kali kecelakaan dalam 1 tahun gitu. Nah, yang ditanyakan di sini berapa mediannya? Ya, median dari data tersebut adalah berapa? Ayo kita cari bersama, Ingat tadi rumusnya, kita harus menentukan dulu apakah data kita ini adalah data genap atau data yang berjumlah ganjil. Kita lihat, kita jumlahkan dulu frekuensinya. Untuk mengetahui frekuensinya ini adalah kita hitung ada berapa banyak pengemudi yang sudah kita tanya. Itu adalah frekuensi, jumlah frekuensinya ya. Ada berapa banyak pengemudi yang sudah kita tanya. Berarti ini kita jumlah 17 tambah 13 ya, ini dapatnya 30. 30 tambah 51 dapatnya 21 dapatnya 51. Kemudian ini 4 ditambah 6 dapatnya 10. Ini jumlahnya adalah ada 61 pengemudi. Ya, ada 61 pengemudi yang sudah kita tanya. Jadi ada 61 pengemudi yang sudah kita tanya. Sehingga untuk menentukan mediannya kita sudah tahu ada dia data kita ganjil atau genap nih. Kalau 61 berarti data kita ganjil ya, ganjil. Oke. Selanjutnya kita ingin tahu mediannya terletak di mana? Nah, mediannya terletak di mana? Coba kita lihat jawabannya adalah ini dia.
Median untuk data ganjil adalah X, N ditambah 1/2. X berapa? Data keberapa? Karena ada 61 data, ya, maka ya, mediannya terletak di data ke 60 ditambah 1/2. Ya. 61 ditambah 1/2. 61 tambah 1/2. Jadi dapatnya 62/2. Itu adalah data ke-31. Dan hasilnya sama dengan ini nak. 2 ya. Nih. Hasilnya sama dengan 2. Ih, kenapa nak 2? Mana kita dapat 2? Kan gitu ya. Bisa saja bertanya begitu. Apa yang terjadi? Kenapa bisa 2 ini? Ceritanya. Coba kita lihat nak. Bahwa kalau umpama data ini kita cacah satu-satu sampai 60 data, maka kita akan mendapatkan, coba lihat, bahwa ada 17 orang, ada 17 pengemudi yang tidak pernah kecelakaan. Jadi kalau misalnya kita urut di sini, maka yang ada di sini adalah 0, ya kan? 0, 0, 0 lagi kan? Ini akan terurut sampai 17 kali. Ya, entah. Ini akan terurut sampai 17 kali. Kan kalau misalnya kita menentukan mediannya data kan nak ya, berarti kita harus urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi kalau misalnya kita data terendah kita 0, maka kita mulai dari 0 dan itu akan 17 sampai data ke-17. Sampai data ke-17. Nah, coba lihat bahwa 1 ada 13 pengemudi. Berarti mulai data ke-18 ini kita sudah mulai menghitung 1 sampai 13 kali ya. Ini sampai 13 kali. Kan gitu. Sampai 13 kali. Berarti ini 1 yang terakhir untuk yang data ke-13 itu adalah data ke-17 tambah 13. Data ke-30 ya. Data ke-30. Jadi data ke-30 ini angka 1 terakhir. Ini adalah data ke-30. Jadi ini adalah X30. Data ke-30. Karena kan ada 17 data yang dapat 0. Kemudian ada 13 lagi data yang dapat 1. Berarti ini 1 yang terakhir sebelum kita pindah nanti kedua. Ya, itu adalah data ke-30 karena kita ambil dari 17 tambah 13. Nah, jadi ini adalah data ke-30. Pas pindah di angka 2, ini adalah data ke-31. Nah, ini akan berulang lagi nak, 2, 2, 2 dan seterusnya kan? Ini sampai 2, ini sampai berapa data coba? Sampai 21 data, ya kan? Ini akan ada sampai 21 data. Jadi nanti akan menjadi sampai suku ke-51 nanti nih. 1, 2, 2, 2 sampai suku data ke-51 itu akan kita dapatkan 2. Nah, apa yang diminta untuk median nak? Itu adalah data ke-31. Jadi data ke-31 itu ini tadi ya. Ini. Nah, itu. Jadi X31 data ke-31 itu adalah 2. Jadi jawaban untuk soal kita ini adalah 2. Data ke-31. Bagaimana? Paham nih ya? Saya berharap ini teman biasa sekali muncul. Kerap muncul juga di UTBK biasa. Biasa juga mungkin muncul di soal-soal ulangan hariannya misalnya kalian nanti. Bisa saja juga ada soal yang seperti muncul di mana data yang disajikan dalam data berfrekuensi. Data tunggal berfrekuensi. Nah, sudah bisa menentukan ya. Yang mana nih menentukan mediannya kalau misalnya data kita data berfrekuensi. Kena? Lanjut. Selanjutnya adalah contoh ketiga. Contoh 3. Diketahui data 76, 2P34. Jika rata-rata dari data tersebut sama dengan mediannya
banyaknya nilai P yang mungkin untuk P bilangan asli. Ayo kita pikirkan bersama dulu apa maksudnya soal. Ada data. Ini kalau kita lihat datanya ada 6 ya. Ada 6 data. Ada 6 data. Kemudian diberitahukan, disampaikan, diinformasikan ke kita bahwa rata-ratanya itu sama dengan mediannya. Rata-ratanya sama dengan mediannya. Pertanyaannya adalah bukan nilainya P ya, bukan nilai P yang dipertanyakan, tetapi yang ditanyakan berapa banyak nilai P yang mungkin untuk P bilangan asli. Ya, kita lihat dulu nak, rata-ratanya. Rata-rata ini ya, rata-ratanya itu X bar. X barnya itu sama dengan berapa ini nak? Kan dijumlah semua ya. Jadi 7 ditambah 6 ditambah 2 ditambah P, ditambah 3, ditambah 4 per 6 ya. Jadi 7 tambah 6 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah P. Ini hasilnya, coba kita lihat. 7 tambah 6 itu 13, 13 tambah 2 itu 15, 15 tambah 3 itu 18, tambah 4 berarti 22. 22 ditambah P per 6. Itu adalah rata-ratanya, tapi kita tidak tahu nih berapa nilai P-nya, ya kan? Belum tahu berapa P-nya. Justru kita mau tahu berapa banyak nilai P yang bisa menyebabkan ini jumlahnya sama dengan mediannya. Ya, berapa P yang mungkin kan? Kita lihat. Kita akan mencaca alternatif solusinya. Ini saya tawarkan kita mencaca satu-satu. Satu-satu kemungkinan yang bakal terjadi. Yang pertama nak, kalau misalnya ini. Jadi kita urutkan dulu datanya ya. Ingat Ki bahwa median itu selalu diurutkan datanya. Tidak boleh tidak. Beda Ki kalau ini tadi. Kalau rata-rata itu bisa aja tidak diurutkan data. Langsung bisa aja jumlah. Karena biar diurut atau tidak diurut, kalau dijumlahkan sama juga hasilnya. Jadi kalau rata-rata tidak masalah, tapi kalau median harus diurut. Urut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Oke. Nah sekarang ini sudah saya urut. Kita urut ya, sudah kita urut. 2, 3, 4, 6, 7. Nah di mana kita akan letakkan P? Kita belum tahu. Dan P ini di mana saja dia bisa berada. Karena kita juga belum tahu berapa nilai P-nya. Sekarang, pada saat P kita tempatkan di sebelah kirinya 2, maka nilainya yang paling mungkin, karena disampaikan bahwa P itu adalah bilangan asli, maka nilai yang mungkin itu adalah, kalau tidak 1, 2. Ya, berarti yang mungkin itu adalah 1 dan 2. Jadi kalau misalnya tadi di sini kan 22 tambah P ya. Jadi kalau misalnya P-nya 1 berarti 23 per 6 dapat X bar itu 3,8. Kalau misalnya P-nya 2 berarti kita dapat X bar itu adalah 24 per 6 dapat 4. Dan mediannya kita ambil tentu yang ini ya nak. 3 tambah 4 per 2 ya, dapat 3,5. Salah. Bukan itu jawabannya. Karena yang diminta itu adalah pada saat rata-ratanya sama dengan median. Oke, kita lanjut. Apalagi kemungkinan kedua? Kemungkinan berikutnya adalah P-nya kita pindah di sini lagi. Antara 2 dan 3. Kalau antara 2 dan 3, maka P yang mungkin itu bisa 2, bisa juga 3. Tetapi ya 2 tadi kan sudah kita pakai di sini ya. Kalau 2 sudah kita pakai tadi di sini, ya 2 sudah kita pakai di sini berarti sudah tidak memenuhi. Kalau misalnya kalau 2 itu maka X-nya sama dengan dan dia tidak mempengaruhi ini ya. Dia tidak mempengaruhi median kalau dia tepatnya di sini. Karena median kita tetap 3,5. Kalau 3 berarti 22 tambah 3 dapat 25 per 6, 4,2. Ini juga bukan. Karena tidak sama. Berikutnya adalah kalau P-nya terletak di sini. Kalau P-nya terletak di sini nak,
maka P yang mungkin di sini adalah 4. Ya. Atau 3. Bisa juga 3 ya. 4 bisa juga 3. Nah, kalau 3 berarti hasilnya sama dengan kalau 4 ya, P yang mungkin kalau di sini adalah 26 per 6 sama dengan 4,3 dan mediannya sama dengan 35 kalau 4 ya. Iya. Kemudian kalau misalnya mediannya 3, kalau P-nya di sini 3, maka kita dapat 4, kemudian ini adalah tidak sama juga. Berikutnya adalah ini nak. Jadi 2, 3, 4, P-nya berada di antara 4 dan 6. Ini bisa 5 ya. P yang mungkin adalah 5 ya. Nah, ternyata kalau misalnya P-nya sama dengan 5, kita dapat 22 ditambah 5 ya. 22 ditambah 5 itu hasilnya sama dengan 27 per 6, 4,5. Dan mediannya, kalau di sini 5 berarti 4 ditambah 5, ya kan? 4 tambah 5 per 2 dapat 4,5. Ternyata untuk kasus yang ini, ya, untuk kasus yang ini mediannya sama dengan modusnya. Mediannya sama dengan rata-ratanya. Ya, lanjut. Ini lagi, selanjutnya kemungkinan lagi yang lain. Pada saat P-nya di antara 6 dan 7. Jadi P-nya di antara 6 dan 7 bisa 6, bisa 7 dengan cara yang sama. Kita dapatkan bahwa itu juga mediannya tidak sama, nak. Ya, kemudian pada saat P-nya di sini, P-nya berada setelah angka 7, jadi bisa saja 7, bisa saja 8, dan seterusnya ya. Bisa 9 juga tentu. Tapi kalau misalnya P kita dapat 7, ya maka kita dapat 4,8. Dan 4,5 mediannya 4 tambah 6 bagi 2 ya. 4 tambah 6 bagi 2 kan dapatnya 5, berarti salah kalau yang ini. Tetapi kalau mediannya kita angka P-nya kita pilih 8, ya, kalau P-nya kita pilih 8, maka 22 tambah 8 dapat 30, ya, 30 bagi 6 itu dapat 5, ya. Nah, dan mediannya itu adalah 4 tambah 6 bagi 2 dapat 5 juga. Jadi, untuk kasus ini boleh, ya, ini 5, ini juga 5, ya kan? Sehingga nilai yang mungkin, yang benar, di sini berapa kemungkinan tadi ya? Ada berapa kemungkinan untuk nilai P? Itu adalah 2. Yang mana itu? Pada saat yang ini nak, ya, pada saat 4,5 dan pada saat 5. Gitu. Oke. Ya, untuk kasus yang ini kita memang memerlukan beberapa alternatif penyelesaian. Karena kita mau cacah satu-satu. Tapi biasanya soal-soal seperti ini tuh tidak begitu banyak nilainya. Karena kalau misalnya banyak nilainya pasti akan lebih banyak kemungkinan yang akan kita coba ya. Baik, nak. Kita lanjut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal yang keempat. Kita lihat. Diagram ini, ya, diagram di atas sebenarnya. Di sini bilangnya di samping, harusnya di atas ya. Ya. Diagram di atas menyajikan data banyaknya desa di Kabupaten A dan Kabupaten B berdasarkan banyaknya produksi kedelai. Ya. Berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi itu? Ya, berapa? Coba lihat bahwa di soal ini, ya, di soal ini itu dimunculkan beberapa data, berapa pernyataan, ya, termasuk pernyataan
rata-rata, ada juga mediannya muncul, kemudian ada juga modusnya. Ya. Maka untuk kasus ini sebenarnya kita tidak hanya harus tahu median, tetapi pelajaran yang sebelumnya juga ngikut. Harus Ki juga tahu Ki rata-rata, harus Ki juga tahu Ki modus. Kita lihat ya. Kita cacah lihat satu persatu. Kabupaten A dan Kabupaten B. Di sini Kabupaten A itu berwarna orange. Dan Kabupaten B itu dihitungnya atau dituliskannya batangnya berwarna biru. Ya. Apa yang ini? Yang ini dulu ya. Kita coba dulu untuk yang pertama. Ini benar enggak nih? Rata-rata banyaknya produksi kedelai Kabupaten A lebih kecil dari Kabupaten B. Ya, kita lihat, ini mencari rata-rata. Berarti kita lihat dulu rata-ratanya. Nah ini dia. Oke. XA sama dengan 60 dikali 10 tambah 40 kali 20 dan seterusnya. Itu diambil dari yang berwarna orange. Ya, karena kelompok A. Ini dengan X bar A ya. Ini. X bar A, X bar B. 60 kali 10 diambil dari mana nak? Coba kita perhatikan. Ini 60 adalah frekuensi untuk yang 10 ton. Kategori Kabupaten A. Hati-hati ya, jangan salah. Jadi 60 dikali 10, ini 60 kali 10. Kemudian 40 dikali 20. 40 dikali 20. Ini nak. 10 kali 20. Kemudian ini nak 30 kali 30. Ingat ya, kita fokus di yang orange karena Kabupaten A yang mau kita hitung. 30 bagi kali 30 ini ya. Dan seterusnya 40 dengan 40, kemudian 30 dengan 50 itu kita jumlah dibagi dengan 200. 200 itu ditambah ini ya, 60 plus 40 plus 30 ya kan, berapa jumlah semua desa di Kabupaten A. Ya, ternyata ada 200 ya, ada 200 desa di Kabupaten A. Hasilnya kita dapat dengan menggunakan rumus rata-rata. Nah, yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita jumlahkan ini, hasilnya sama dengan 5.400 dibagi 20, dengan 200 karena ada 200 desa, itu hasilnya sama dengan 27. Kemudian dengan cara yang sama, tapi fokus lagi di yang biru. Ya, dengan cara yang sama, tapi kita fokus di yang biru, itu kita dapatkan XB. Ya, X bar B itu sama dengan 10 kali 10. Jadi saya ganti dulu warnanya ya supaya kita berbeda. Apa ya yang merah misalnya ya. Ini ya merah. 10 kali 10 ya. Ini untuk yang ini ya. 10 kali 10. Kemudian 20 kali 20 untuk ini. Ya, nah, ingat kita fokus di yang biru lagi karena kita mencari rata-ratanya B. Kemudian 40 dengan 30 ya kan, dapat ini. Kemudian 70 dengan 40 ya kan, ini. Kemudian 60 dengan 50 dapat ini. Hasilnya kita dapat 7.500 dibagi 200, hasilnya 37,5. Oke. 37,5. Nah, apa yang kemudian kita simpulkan untuk
Untuk yang pertama bahwa rata-rata banyaknya produksi kedelai Kabupaten A, ini tadi Kabupaten A 27, lebih kecil daripada Kabupaten B. Kabupaten B 37,5. Berarti untuk informasi ini benar. Yang pertama, jadi sudah ada satu yang benar. Lanjut. Median, jadi ini tadi benar ya. Median banyaknya produksi kedelai dari data gabungan adalah 30. Ini lagi median. Nah, sekarang kita masuk di bagian mediannya. Median banyaknya data produksi kedelai dari data gabungan adalah 30. Apa ini benar? Coba kita lihat. Nah, ini. Ternyata median data gabungannya itu adalah 35. Nah bisa 35. Coba kita lihat. Ada berapa tadi jumlahnya Kabupaten A? Ini tadi 200 tadi jumlahnya di Kabupaten A, jumlah desanya. Kemudian di Kabupaten B juga 200. Kemudian median banyaknya produksi kedelai dari data gabungan adalah 30. Jadi data gabungan itu maksudnya digabung antara yang merah dengan biru ya. Merah dengan orange dengan biru, Orange dengan biru kita gabung. Berarti ada ini 60 dan tambah 70. 60 tambah 10, 60 tambah 10 berarti ada 70 yang dapat 10 ya. Ada 70 desa yang 10 ton. Kemudian ini juga kita gabung 40 dengan 20 ya, itu jadinya 60 ya. Dan seterusnya. Kita dapatkan bahwa ya, kita peroleh bahwa karena jumlahnya ada 400 ya, kita jumlah gabungan, maka mediannya itu adalah data ke 200 ditambah data ke 201 per 2 ya. Jadi hasilnya sama dengan 30 ditambah 40 per 2. Kenapa dapat 30 ditambah 40? Ya, di mana dapat data ke 200 itu adalah 30. Coba kita lihat. Yang ini tadi kan ada 70 data. Yang ini adalah 40 tambah 20. Ini 60 data. Kemudian yang ini 70 data ya, 30 tambah 40. Kemudian sini 40 tambah 70 itu dapatnya 110. Nah, data ke 200. Data ke 200 itu pas kena di 30 ya. Data ke 200. Kemudian data ke 201 itu ada di data ke 40. Jadi hasilnya adalah 30 ditambah 40 dibagi 5. Bagi 2 ya. Oke. Lanjut. Median, kita lihat ya. Mediannya banyaknya produksi kedelai Kabupaten B 2 kali Kabupaten A. Dengan cara yang sama nak, kita dapatkan median untuk A. Ya. Median untuk A itu adalah 30 ditambah 40 per 2 ya. Nih, kemudian median untuk B, kita lihat ini 10 ya. Oke, 10. Kemudian tambah 20. Ya. 10 tambah 20. Berarti di sini 30, kemudian 70. Ya. Ini 70. Kemudian ini ya. Berarti di sini 40 tambah 40.
Ya. Jadi median untuk B itu adalah 40. Nah, apa kemudian yang terjadi? Median banyaknya produksi kedelai Kabupaten B itu adalah 2 kali Kabupaten A. Berarti ini salah. Ini salah ya. Itu salah. Kemudian selanjutnya apa, Nak? Modus. Modus banyaknya produksi kedelai data gabungan itu adalah 40. Berarti modusnya itu kita lihat secara keseluruhan ya. Modusnya ini yang paling tinggi, Nak. Yang paling tinggi karena gabungan. Ini 110, kalau yang ini 90. Yang paling tinggi itu adalah 40. Jadi modus data gabungan itu 40 adalah benar. Oke. Jadi seperti itu ya, kita sudah bisa lihat bahwa yang benar untuk data ini adalah yang pertama, kedua, dan keempat. Ya, lanjut. Kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Ya, dari 5 buah bilangan yang terkecil itu adalah 40 dan terbesar adalah 75. Jika mediannya 50 dan rata-ratanya X, maka rentang X adalah berapa rentangnya X? Nah, 5 buah bilangan. Bilangan yang terkecil 40 dan terbesar 75. Jika mediannya 50, maka bilangan itu adalah 40, M, 50, N, dan 75 ya gitu. Ini ya. 50 sini. 50. Oke. Berarti mediannya 50 karena dia pas berada di tengah. Jadi itu harus. Kemudian berikutnya adalah rata-ratanya. Berapa rata-ratanya yang bisa terjadi? Kemungkinan kita ambil yang terkecil ya, karena kan dibilang rentang X. Berarti kalau rentang itu berapa kemungkinan nilai X terkecil dan berapa kemungkinan nilai X terbesarnya. Nah, kita lihat bahwa untuk kasus yang ini rata-ratanya itu sama dengan yang pertama yang terendah ya. Jadi M 40 dan N-nya 50. Jadi kalau misalnya yang terkecil, kemungkinannya paling kecilnya itu adalah 40 M-nya karena tidak mungkin lebih besar dari itu kalau yang paling kecil. Dan N-nya juga kita ambil yang terkecil itu 50 dan hasilnya rata-ratanya adalah 255/5 itu sama dengan 51. Kemudian berikutnya adalah rata-rata terbesar terjadi pada saat kita ambil lagi M yang kemungkinan terbesar untuk M. Kemungkinan terbesar untuk M itu terjadi pada saat M-nya 50 dan N-nya 75. Paling tinggi itu 75 yang bisa memungkinkan untuk N ya. Segi hasilnya sama dengan 58 ya. Nah, rentang yang mungkin, jadi rentang yang mungkin untuk yang ini untuk X berarti adalah antara 50 sampai 58. Jadi di sini 51 X bar 58 gitu. Jadi rentang yang mungkin yang memungkinkan untuk nilai X itu X bar itu adalah antara 51 sampai 58. Itu. Bagaimana? Saya berharap ini tidak ada masalah ya. Baik, Nak. Sehingga rentangnya adalah yang itu tadi ya. Baik. Anak-anakku semua, thank you, terima kasih. Untuk pertemuan kita kali ini saya berharap semuanya masih tetap semangat dalam belajar, tetap ceria, dan selalu memiliki semangat dan cita-cita yang tinggi. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu pendamping yang telah mendampingi anak-anak kita dari awal pertemuan sampai akhir pada kesempatan kali ini. Salam Smart School, generasi smart berkarakter.
Cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.